Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini tayangan ini sebagai acuan. Di dalam kehidupan teman-teman sekalian, jadikan video ini tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Gemini dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Death. Death berarti adalah sebuah kematian, ya. Tetapi death di sini adalah sebuah akhir. Akhir dari apa? Tentu akhir dari masalah-masalah yang mungkin selama ini terjadi di dalam kehidupan teman-teman Gemini, ya. Jadi memang ini energi kamu untuk tujuan di kehidupan teman-teman. Kartu ini menunjukkan tentang bagaimana sih sebuah awal kehidupan baru ataupun sebuah transisi kehidupan baru itu akan segera terjadi di dalam kehidupan kamu. Terlepas dari masalah-masalah apapun yang mungkin selama ini terjadi, ya, teman-teman. Ya, semuanya aku melihat akan segera berakhir masalahnya. Dan sebuah kehidupan baru apa saja yang mungkin akan kamu peroleh. Apa saja yang akan kamu dapatkan, teman-teman. Kita akan lihat dari kartu berikutnya. Nah, pada kartu yang kedua aku punya Four of Pentacles. Ada 4 koin di sini, teman-teman. 4 koin muncul hadir ya. Jadi memang dari kartu kedua ini cukup menggambarkan tentang bagaimana ya kehidupan kamu itu perlahan demi perlahan akan mengalami sebuah peningkatan ataupun kemajuan. Peningkatan di dalam kondisi ekonomi, ya, keuangan gitu ya. Jadi ketika kita berbicara terkait dengan adanya sebuah potensi kestabilan peningkatan keuangan, teman-teman, berarti bakal ada hal-hal yang berjalan dengan lancar. Entah itu mengenai tentang pekerjaan kamu kah, ya kan? Kemudian entah itu mengenai tentang perihal usaha kamu, bisnis kamu. Nah itu, ya, itu ada kabar baik memang yang terlihat dalam pekan ini. Terutama memang setelah ada high ini loh, ya. Aku nggak tahu melihat seperti memang keberuntungan demi keberuntungan ini akan mulai kamu rasakan teman-teman. Ya, bagi teman-teman Gemini yang mungkin terpuruk sekalipun gitu kan tetap memiliki sebuah peluang kesempatan emas teman-teman, kesempatan yang bagus. Oke. Kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Eight of Cups, 8 cangkir. 8 cangkir ini muncul hadir teman-teman. Jadi memang dari kartu ketiga ini sangat-sangat menggambarkan ya tentang bagaimana sih sebenarnya apa ya, kalau dikatakan mungkin kesulitan kamu gitu ya, permasalahan yang kamu hadapi memang cukup membawa sebuah beban dan tekanan di dalam kehidupan seperti itu. Ya, ada sebuah kekecewaan, kegagalan, ya kan, ketidakstabilan mengenai tentang kondisi keuangan dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Jadi namanya kehidupan terkadang untuk bahagia sukses butuh perjuangan kerja keras teman-teman. Ya, dan sebuah sikap optimisme gitu ya kan. Karena ketika kamu tidak melakukan hal tersebut ya bisa jadi ketika diberikan ujian terjatuh ya kan, dan kamu tidak berani untuk kembali memulai bangkit gitu. Nah, itu sebenarnya sebuah mindset yang memang juga harus kamu bisa ubah ya kan. Ketika gagal ya harus berani kembali untuk bangkit, harus tetap lebih semangat teman-teman. Karena di balik kegagalan yang kamu rasakan, kamu terima ini pasti bakal ada akhir ataupun ending yang membahagiakan. Itu tadi, ya. Nah, kemudian aku punya two of swords. Ternyata memang apa yang terjadi di dalam kehidupan kamu permasalahannya ya, teman-teman. Memang tidak dapat dipungkiri loh. Ya, selalu datang hadir dari orang-orang yang sepertinya
iri dengki terhadap kehidupan kamu, dan bahkan banyak yang bermuka dua di sini teman-teman. Ya, bermuka dua mungkin selalu ingin manfaatin, tetapi nyatanya faktanya apa gitu ya teman-teman. Ya, terlihat baik, tetapi memang ujung-ujungnya selalu menikam dari belakang. Mungkin itu meliputi orang-orang yang pernah kamu tolong, kamu bantu ya kan. Jadi itu gitu ya. Nah, kemudian keberuntungan apa sih yang mungkin akan kamu peroleh teman-teman? Ya, selain dari itu, oke, kita lihat aku punya Raja Pedang. Raja Pedang ini muncul hadir teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana ya pada akhirnya kamu akan berhasil membuktikan dan bahkan membungkam ya teman-teman mulut busuk orang-orang yang mungkin selama ini selalu saja memandang kehidupan kamu sebelah mata. Tuh. Kemudian mungkin keberhasilan, kesuksesan kamu ini akan menghukum ya ataupun membuat menderita orang-orang yang iri dengki terhadap kehidupan kamu. Jadi itu ya. Jadi secara garis besar sih ada potensi belum kamu akan bangkit, dan itu tergantung dari diri kamu loh teman-teman ya. Bagaimana diri kamu tuh bisa keluar dari zona yang mungkin nggak begitu baik ya. Ya kamu harus tetap semangat. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi keuangan ya, ataupun rezeki dari teman-teman Gemini dalam pekan ini. Bagaimana kondisi keuangan atau rezeki teman-teman Gemini dalam pekan ini? Nah, aku punya Justice teman-teman. Justice di sini muncul hadir ya sebagai energi pembuka. Tentu Justice ini adalah sebuah kartu yang memiliki energi sangat istimewa lah ya. Kenapa? Justice ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah keseimbangan. Itu paling tidak keuangan kamu ya. Ya syukur-syukur bisa berlimpah. Kenapa? Aku punya keadilan dan kemenangan. Ketika kita berbicara terkait dengan sebuah kemenangan sajalah ya, berarti ada sesuatu hal yang mungkin berhasil kamu taklukkan dan berhasil kamu capai. Belum lagi keadilan, itu meliputi apa ya? Mungkin doa-doa kamu yang terkabulkan. Jadi antara kerja keras kamu, kemudian doa kamu, itu nyambung, teman-teman. Ya, mungkin itu yang membuat kehidupan kamu, keuangan kamu akan lebih baik. Kemudian aku punya The High Priestess. The High Priestess ini muncul hadir ya. Jadi melihat tentang bagaimana energi kartu kedua ini, ya kalau dikatakan sih kamu orang yang memang cukup sabar, ya. Tipe Gemini banget nih sebenarnya. Kamu orang yang juga cukup feminim ya. Orang yang mungkin melankolis gitu, gampang bersedih, teman-teman ya, gampang bersedih juga gampang baper. Ya, kamu juga sebenarnya orang yang apa ya? Nggak tegaan sama orang gitu, nggak enakan sama orang gitu ya, teman-teman ya. Kepada orang lain gitu. Tetapi kenapa sih terkadang kehidupan kamu selalu diusik, diganggu oleh orang lain gitu. Mungkin itu karakter kamu ya. Nah, kemudian aku punya Four of Cups. Oke, 4 cangkir muncul hadir sebagai energi penutup teman-teman. Melihat tentang bagaimana kondisi keuangan kamu, aku rasa memang akan begitu banyak peluang dan kesempatan yang bakal datang hadir teman-teman ya. Peluang kesempatan yang bakal datang hadir ini tentu ini sebuah hal yang mungkin ketika itu kamu manfaatkan dengan sebaik mungkin, maka nggak menutup sebuah kemungkinan rezeki kamu, keuangan kamu ya teman-teman untuk bulan eh, ini gitu ya, khususnya untuk bulan ini. Tentu ada sesuatu hal yang sangat luar biasa ya di bulan Juni ini ya. Mungkin bisa jadi kamu akan menjadi orang yang kaya raya kah ya kan. Nggak ada yang nggak mungkin kok. Ya teman-teman, nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang mustahil. Terutama di tahun 2025 ini lah. Ya, kalau melihat dari persentasenya teman-teman, itu cukup terlihat nanti. Ya, grafik kehidupan kamu, ekonomi kamu itu akan mengalami peningkatan. Oke, amin ya. Oke, next. Poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang ya, yang saat ini sudah berumah tangga ya terlebih dahulu. Oke. Aku punya The Hero Band, ada Nine of Wands, dan aku punya Ten of Swords, teman-teman.
Jadi melihat tentang bagaimana kehidupan rumah tangga kamu ya. Aku akui rumah tangga kamu saat ini lagi ada masalah, teman-teman. Iya, lagi ruwet, ribet banget, energinya cukup panas, nggak stabil, ya emosionalnya nggak stabil. Dan apakah masih bisa diperbaiki? Tentu. Terlepas dari apapun masalahnya, teman-teman. Ya, berarti tanpa terkecuali masalah-masalah kehidupan rumah tangga yang mungkin cukup rumit ya, entah itu masalah keuangan, konflik pihak ketiga, iya kan? Keegoisan masing-masing semuanya akan dapat terselesaikan di sini. Development ini katanya menggambarkan tentang bagaimana teman-teman ya bakal ada sebuah mediator mediasi ya untuk mungkin menyelesaikan masalah ya, mungkin itu juga hal yang kamu lakukan teman-teman ketika memang kamu sudah mentok nih dengan pasangannya kan nggak bisa diselesaikan ya, mungkin kamu cari seseorang yang lebih bijak ya kan, boleh dari keluarga ataupun dari yang lain yang jelas memang sebagai penengah ya, sebagai petuah teman-teman untuk menyelesaikan masalah rumah tangga ya ketika memang konflik ataupun pihak ketiga nih. Tapi kalau misalkan masalah keuangan ya mau nggak mau kamu harus bisa menyelesaikan segala sesuatunya itu sendiri ataupun mungkin ya meminta tolong bantuan kepada orang lain boleh ya teman-teman ya, hanya sedikit mungkin meminta saran arahan nasihat ya. Aku rasa sih nggak masalah. Tetapi memang yang jelas aku melihat bakal ada sebuah perbaikan di situ. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang berpacaran ya. Nah, aku punya Three of Swords ya. Kemudian The Fool dan kemudian Ace of Cups. Melihat tentang bagaimana hubungan berpacaran dari teman-teman Gemini, mohon maaf memang ya, hubungan kamu kalau aku katakan sih penuh dengan hal-hal yang cukup menyakitkan. Ada pengkhianatan kalau aku lihat di sini ya, pengkhianatan, cinta terlarang, dan kemudian sebuah hubungan yang dilakukan secara diam-diam teman-teman tanpa sepengetahuan kamu. Sebenarnya mengenai tentang hubungan kamu sudah banyak orang yang memperingatkan kamu untuk jangan menjalin sebuah hubungan asmara dengan dia, tetapi mungkin karena kamu tetap memiliki sebuah pendirian yang kokoh ya kan, kamu tetap menjalani hal itu ya, memang si awalnya berjalan dengan baik tapi faktanya nyatanya ya ujung-ujungnya kamu kecewa. Kenapa? Ada pengkhianatan di situ. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Oke. Nah, aku punya judgement teman-teman. Ada Eight of Wands dan ada Ace of Wands. Mengenai tentang kehidupan asmara ya, memang dapat aku akui di sini kalau dikatakan kamu ya berharap ya kan, berharap diberikan jodoh yang baik lah ya, mungkin sesuai dengan kriteria gitu ya. Jadi kalau dikatakan sih memang kamu harus lebih berjuang lah teman-teman ya, berjuang dan jangan terburu-buru juga gitu. Berjuang dalam arti ya ada upaya gitu, ada action yang dilakukan untuk mencari pasangan teman-teman. Tidak dapat dipungkiri tentang hal tersebut. Jodoh itu nggak bakal bisa datang sendiri kalau tanpa ada upaya nih. Bagaimana orang tahu kalau kamu tuh lagi single sendiri, mungkin seperti itulah ya kan. Nah, ya bukan berarti sih kamu harus menjual diri, tidak. Tetapi ya cukup menunjukkan tentang bagaimana sih bahwasanya memang eh, ada upaya yang kamu lakukan ikhtiar ya. Itu seperti ikhtiar teman-teman, selain mungkin dari doa-doa kamu ya. Harapan kamu ingin mendapatkan yang terbaik. Tetapi melihat tentang bagaimana energinya teman-teman, aku rasa memang bakal ada kabar baik ya. Seperti Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu hal yang lebih indah ya, yang baik untuk kamu lah. Seseorang yang bakal berkomitmen akan segera Tuhan pertemukan padamu. Amin. Oke, next poin terakhir, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Aku punya Temperance, ada Three of Wands, dan aku punya Queen of Pentacles. Nah, mengenai tentang kedekatan kamu dengan seseorang,
Oke, aku melihat memang kamu lagi dekat dengan lebih dari satu energi ya. Dia membuat kamu bimbang, teman-teman. Ya, mana yang kamu pilih? Ya, sebenarnya ketika kamu dalam fase bimbang ini, apa sih yang harus kamu lakukan, teman-teman? Jelas dong. Ya, kamu harus mendengarkan kata hati kamu, nih, teman-teman. Ya, kamu harus lebih mendengarkan kata hati kamu. Ketika kamu lebih mendengarkan kata hati kamu, intuisi kamu, ya kan? Ya, mudah-mudahan kamu akan memperoleh jawaban yang terbaik. Ya, kalau dilihat memang ketika kebimbangan itu pasti ya tentu semua memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, ya. Mana nih yang mungkin benar-benar sayang kepada kamu dan keluarga kamu, ya teman-teman mungkin dia orang yang cukup tepat sih, mungkin itu sedikit saran. Oke, tapi kalau melihat dari energi sih bagus. Next, kedua-duanya bagus ataupun ketiga-tiganya kali ya teman-teman. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Gemini ya. Aku punya tanggal 4, 10, 11, 29, 13, tanggal 16, oke 26, 31, 24, 18, 22, dan 19. Oke mungkin demikian, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.